Selamat pagi, Bapak, Ibu, jemaat, serta simpatisan sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Kami Majelis Jemaat senang sekali menyambut Bapak Ibu untuk bisa dapat beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk mengakses warta online di stiker di bagian depan bangku Bapak Ibu sekalian. Bisa di-scan dan kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa pokok warta. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Yohanes Rahmat, pada usia 65 tahun, anggota GKI Kepaduri, pada hari Minggu 27 April 2025. Suami dari Ibu Eni Riani Marjuadi, Papa dari Bapak Mayrel Tiafila Erin, dan Ibu Jude Silau. Ibu Areta Selena Krista dan Bapak Edo Prasetyo, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu, 30 April 2025 di Krematorium Husada. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk saudara Aditya Pratama Hindrawan, anggota GKI Gading Indah, dengan saudari Tirsa Oktarina Setiabudi, anggota GKI Gunung Sahari. Pada hari Minggu, 25 Mei 2025 pukul 13 dilayani oleh GKI Gading Indah. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat tanggal 18 Mei 2025. Surat dianggap sah jika diajukan secara tertulis dan secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Mari kita doakan bersama. Yang berikut ada Weekend Pasutri House of Harmony yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 10 di GKI Gading Indah dengan pembicara Pendeta Emeritus Roni Nathanael dan Ibu Florence Dorothea. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Fani dan Ibu Felicia. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada warta jemaat. Yang berikut pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Mengapa Kita Menderita yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang dilaksanakan pada hari ini pukul 9.15 di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Misericordias Domini, Kasih Setia Tuhan, dengan pembawa firman Pendeta Vicenzo Garuda Damara dari GKI Buaran. Kemudian kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 9 Mei 2025 dan setiap hari Jumatnya di pukul 19.30 diadakan di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin mendaftarkan diri dalam kelas katekisasi dapat menghubungi TU Gereja atau dapat mendownload form di web GKI Gading Indah. Penabisan pendeta. Umat yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 5 Mei nanti, 2025 akan diselenggarakan kebaktian penabisan pendeta dalam diri Penatua Anna Nur Aini dari GKI Gading Indah dan Penatua Marcelo Ananda Odang dari GKI Layur. Ibadah akan berlangsung di Aula TKK 6 BPK Penabur Hibrida, didahului dengan ramah tamah pada pukul 16.30 dan ibadah dimulai pada pukul 18. Mari kita bersama-sama mendoakan agar acara ini dapat berlangsung lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Apabila
Ada anggota jemaat simpatisan GKI Gading Indah yang ingin turut serta mengikuti acara ini dapat mengisi daftar kehadiran dengan men-scan QR Code yang ada di layar. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, pukul 8 sampai 11 di kantor RW 12, Jalan Kelapa Lilin Timur, Pegangsaan 2. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta. Kemudian Bina Musik GKI Gading Indah. Tim Bina Komisi Musik GKI Gading Indah membuka kelas-kelas musik guna memberi kesempatan untuk mempelajari musik-musik bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin melayani di bidang musik. Kelas yang dibuka adalah untuk instrumen piano, violin, viola, cello, dan gitar. Informasi lengkapnya dapat dilihat di akun Instagram Bina Musik GKI. Pendaftaran dimulai pada hari ini. Demikianlah pokok warta hari ini Bapak Ibu. Kebaktian hari ini dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwo Suito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kristus telah bangkit, haleluya. Marilah kita akui di awal ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema ibadah kita adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah ajakan atau panggilan dari Tuhan Yesus kepada Petrus, muridnya, dan tentunya kepada kita semua. Bahwa kita dipanggil untuk mengikut Kristus, dan salah satu caranya adalah dengan menjadi gembala bagi domba-dombanya. Domba-dombanya itu siapa? Yaitu siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Mungkin keluarga kita seperti para orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan. Atau mungkin di tempat kita bekerja atau dalam kehidupan kita bergereja. Sebagaimana Tuhan sudah menjadi gembala yang baik bagi kita, menuntun kita, maka kita pun dipanggil untuk belajar menjadi gembala bagi sesama kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kehendak-Mu kami cari, ini turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 1-2 berkata demikian. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami tertunduk untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas setiap perbuatan dan kesalahan kami
yang telah melukai sesama kami. Kami seringkali mengabaikan perintah-Mu. Kami tidak menaburkan benih cinta kasih yang tulus kepada sesama kami dan mereka yang membutuhkan. Kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membenarkan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, meskipun banyak perbuatan kami yang tercela di hadapan-Mu, namun tidak sekalipun Engkau menghukum kami setimpal dengan perbuatan kami. Kami rentan berbuat dosa, maka berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola kesadaran kami, agar nurani kami menjadi bening untuk mau mencintai setiap orang yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kami. Hapuskanlah dosa kami dan sucikanlah hidup kami, ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Mazmur 25 ayat 8-10 berbunyi demikian, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh ingin senantiasa menyanyikan kasih setiamu, menyatakan kasih setiamu. Kasih setia yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kasih setia yang juga memanggil kami yang tidak sempurna penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bahkan seperti Kristus sudah menjadi gembala yang baik, kami pun diajak untuk belajar menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kami. Maka kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya dengan bimbingan hikmat Roh Kudus, kami bukan hanya mengerti tetapi juga belajar menjadi para pelaku firman yang kiranya memberikan kepada kami arahan bagaimana kami menjadi para gembala untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Makasih, Pak. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Sementara itu hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya. Ia tetap tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada namamu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikian sabda Tuhan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi
bagi namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku serahkan Engkau Dengan penyakitku, Kau telah mengangkatku dan dari kematian Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Ingatlah sesaat Dia murka padamu, namun sepanjang hidup berharap kepadamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, Hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru. Apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap Kau ubah menari-nari. Kain kabung Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu. Janganlah berdiam diri wahai jiwaku, ya Tuhan Allahku. Ku nyanyikan syukur selamanya bagi
nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengelurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini, hari Minggu, ada yang ingat tanggal berapa hari ini? Ada nggak di layar? Oh ada, kecil. 4 Mei. Ada yang tahukah 4 Mei itu adalah sebuah hari raya atau apalah? Apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Lalu kalau hari besar nasional yang Mei apa sih? Hardiknas ya. 1 Mei itu ya. Oh 2 Mei, ya saya udah lupa pelajaran zaman dahulu kala. Nah tapi bagi sebagian, bukan sebagian lah, bagi sejumlah orang di dunia ini, 4 Mei itu adalah tanggal yang penting, terutama dalam budaya populer, pop culture. Yaitu 4 Mei diperingati sebagai hari Star Wars Internasional. Saya coba gali-gali di internet, kenapa 4 Mei? Star Wars yang pertama, film yang pertama itu dirilis tanggal 25 Mei 1977, 48 tahun yang lalu. Tapi kan 25 Mei. Kenapa 4 Mei? Saya coba-coba dan jawaban yang saya temukan adalah barangkali karena para penggemar Star Wars itu membuat, kalau orang kita bilang memplesetkan salamnya khas Star Wars ya, atau berkatnya. Tahu ya, May the Force be with you. Itu diplesetkan menjadi May the Fourth be with you. Mungkin juga karena Star Wars, film Star Wars yang pertama kali dikeluarkan itu adalah episode 4, A New Hope. Kenapa yang 4 bukan 1? Nanti saya jelaskannya di luar kebaktian. Panjang saudara ya. Emang aneh itu. Dan istilah May the Fourth be with you ini juga menjadi lebih populer ketika tanggal 4 Mei 1979 satu koran di Inggris, Evening News, mengutipnya dalam sebuah ucapan selamat kepada Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih, Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris Raya, Margaret Thatcher. Dari koran itu menuliskan May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations, Maggie itu Margaret Thatcher. Nah, kalau Anda sudah cukup lama beribadah di GKI Gading Indah, lebih dari 20 tahun, tahu saya, pasti Anda tahu saya ini penggemar Star Wars. Sudah beberapa kali saya dalam khotbah mengutip, menjadikan contoh ilustrasi dari film Star Wars, termasuk pernah sekali setelah menjadikan film Star Wars terbaru ilustrasi, saya diprotes habis-habisan oleh para pemuda. Karena saya membocorkan sedikit
plot penting film yang mereka belum nonton ternyata. Ya, jadi saya berdosa besar ya, mohon maaf waktu itu. Dan pertama kali saya menjadikan Star Wars ini ilustrasi, saudara-saudara, adalah 19 tahun lalu. Yaitu di hari saya ditabis menjadi pendeta di tempat ini. Waktu itu saya ingat gedung ini kalau nggak salah belum dipasangi LCD proyektor, lalu saya katakan ke panitia penabisan saya mau menggunakan ilustrasi dengan slide presentation. Bisakah diadakan proyektor yang bisa saya kontrol dari depan, dari mimbar langsung. Panitia gercep, pada hari penabisan berdiri 2 layar besar dengan proyektor yang menembak dari belakang, bukan dari depan, dengan sangat besar. Dan disitulah di khotbah itu saya awali dengan ilustrasi tentang Star Wars. Sebetulnya waktu itu niat saya bukan cuma ilustrasi lewat slide, saudara. Saya ingin lebih lagi. Misalnya saya sudah berniat khotbah itu bawa lightsaber dan menggunakan topeng atau maskernya Darth Vader. Kan pas banget ya dengan toga hitam itu ya. Bahkan saya sudah membayangkan nanti di prosesi masuk pendeta, ini penatua Ana yang besok ditabis, jangan ditiru ya. Ini rada edan calon pendetanya. Saya sudah membayangkan nanti prosesi masuk tidak pakai lagu himnal, jadi nggak ada tuh ya. Kami puji, tidak. Tetapi ketika para pendeta jalan itu akan diiringi dengan lagu ini. Nah, pasti keren sekali ya. Kaum berjubah hitam itu jalan berbaris diiringi Imperial March. Sayangnya saya dicegah bukan oleh majelis jemaat, tapi oleh mantan pacar saya. Dia bilang, lu gila ya, katanya. Akhirnya cuman tinggal slide-nya doang yang ada. Maju 15 tahun kemudian di tengah pandemi ketika kita beribadah online, akhirnya niat khotbah dengan masker Darth Vader bisa terjadi ketika satu hari saya harus melayankan firman dengan teks yang sama persis dengan teks yang saya pilih di hari penabisan. Lalu mantan pacar yang waktu itu tentu sudah jadi istri saya bilang, ya udahlah kasihlah. Toh lo khotbah juga memang harus pakai masker. Zaman itu kita beribadah bahkan rekaman pun dengan masker. Jadilah saya khotbah dengan masker Darth Vader yang saya lihat-lihat kekecilan. Ya, Darth Vader-nya mukanya terlalu lebar. Dan hari ini saudara-saudara, karena minggunya jatuh tanggal 4 Mei, sebetulnya saya sudah punya niat tadinya. Saya akan sewa kostum Darth Vader dan pakai buat khotbah. Tapi saya lalu ingat, saya harus membaptis anak-anak. Saya takut nanti mereka takut, nangis, ataupun kalau nggak nangis, kalau dibaptis, saya bingung. Mereka ini jadi anggota Gading Indah atau anggota dari Sith Lord, apa namanya itu, Satria Sith, ya, Sith Order. Jadi akhirnya saya batalkan. Ya sudahlah, saya simpan sajalah buat 14 tahun lagi kalau saya emeritus. Siapa yang bisa melarang? Ya, tolong dicatat nanti. 14 tahun lagi. Kalau Tuhan berikan usia sampai ke situ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita barangkali ada film kah, buku kah, tulisan kah, atau apapun yang kita begitu senang dan biarpun berkali-kali kita membaca, menontonnya, kita selalu menemukan sesuatu yang baru di dalamnya. Sama seperti saya suka Star Wars, Anda mungkin suka, saya ingat dulu ada satu artis Indonesia yang nonton film Titanic sampai 40 kali. Coba bayangkan, saya nonton sekali aja sudah tertidur. Dia bisa nonton 40 kali. Anak saya bisa nonton Frozen 20 kali berturut-turut misalnya. Tapi karena kita menyukainya, maka kita selalu bisa menemukan sesuatu yang baru, perspektif baru, hal yang baru di dalamnya. Nah, bacaan kita hari ini, Yohanes 21, 1-19 tentu bukan hal yang asing. Terutama ketika Yesus mengatakan kepada Petrus,
apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan, saya berharap kita bisa menemukan sesuatu yang baru di sini. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita ingat bahwa sebagian murid Yesus aslinya adalah nelayan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus. Mereka aslinya adalah nelayan yang memang biasa mencari ikan di danau Tiberias alias danau Genesaret alias danau Galilea. Karena cuman itu badan air yang di mana orang-orang mencari ikan pada masa itu. Jadi mereka adalah pakar soal mencari ikan. Tetapi hari itu, sekalipun mereka sudah berusaha, sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan, dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu menjelang siang dikatakan Yesus dari pinggir pantai memerintahkan kepada mereka, mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ini kalau kita ingat mirip dengan peristiwa di Lukas 5, saudara. Ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid ini, yang pada waktu itu belum semuanya mengikut dia, sama, peristiwanya hampir sama. Ketika waktunya sudah tidak cocok lagi untuk mencari ikan, sudah siang. Ketika mereka yang ahli pun dengan segala pengalaman, skill, kemampuan tidak berhasil. Yesus memerintahkan tebarkan jalamu di kanan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menaati perintah dari Yesus. Yang notabene Yesus tidak pernah menangkap ikan. Dia bukan nelayan. Apa yang terjadi ketika mereka menaatinya dikatakan di ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sekalipun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan penekanannya. Jala itu yang tadinya kosong sekarang penuh dengan ikan-ikan yang besar. Bukan cuman ikan ikan nila atau mujair yang segede telapak tangan. Apalagi ikan cere atau ikan teri, ikan besar begitu banyak, 153 ekor, dan meskipun demikian jalannya tidak koyak, kuat. Banyak tafsiran tentang ayat ini. Ada yang mau coba menjelaskan kenapa harus 153. Saya pikir itu tidak penting. Yang penting adalah tadinya jala itu kosong. Ketika mereka berusaha hanya dengan kemampuan, pengalaman, skill mereka. Tetapi ketika akhirnya mereka menambahinya dengan ketaatan kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Sekalipun waktunya sudah tidak ideal lagi. Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar. Apa pelajaran atau refleksi kita yang pertama? Bahwa ketaatan pada Tuhan akan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dalam mengerjakan panggilannya. Melebihi yang sanggup kita bayangkan. Barangkali kita ketika harus menjalani satu panggilan dari Tuhan, kita menghadapi berbagai ketakutan. Kalau saya ketemu pasangan yang akan menikah, kalau ditanya mau punya anak berapa, 1, 2, jarang sekali yang lebih daripada itu. Kenapa? Ya punya anak sekarang, kenapa? Mahal. Uang sekolah, uang les, uang pampers, uang nongkrong, apalagi mainan dan segala macam lainnya. Belum lagi tantangan perkembangan mereka di tengah gempuran berbagai hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan,
maka seperti para murid kita akan dikuatkan menghadapi tantangan-tantangan itu melebihi yang sanggup kita bayangkan. Ini pesan buat para orang tua juga yang akan menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptiskan. Yang kedua, ketika murid-murid itu sedang berusaha menjalaikan, Yesus muncul di pantai lalu dia bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Seakan-akan Yesus butuh ikan. Tapi menariknya, kalau kita baca lebih lanjut, di ayat 9, dikatakan ketika mereka, para murid itu tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi sebetulnya Yesus sudah punya ikan dan roti di pinggir danau itu. Bahkan ketika jala murid-muridnya masih kosong. Dia sudah memiliki ikan dan roti yang siap dimasak. Tetapi Yesus tetap mengatakan kepada para murid, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Marilah dan sarapanlah. Yesus sesungguhnya tidak membutuhkan ikan-ikan yang ditangkap para murid. Ia sudah punya. Ia sudah memasaknya bahkan waktu jala mereka masih kosong. Tetapi ketika mereka menaatinya, ia mengundang mereka untuk menikmati jamuannya dan menambahkan apa yang mereka dapatkan dalam jamuan tersebut. Pelajaran kita yang kedua, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menggunakan setiap anugerah yang kita terima dalam karyanya, dalam hidup kita. Bahkan untuk membagikannya bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun itu. Anda tidak harus menjadi seorang pendeta. Kalau Anda semua jadi pendeta, GKI yang bingung. Ya, kebanyakan pendeta. Anda tidak harus menjadi penatua. Anda tidak harus menjadi orang yang ini dan itu untuk bisa berbagi berkat Tuhan. Kita bisa membagikan tenaga, waktu kita, hati kita, telinga kita, doa kita sebagai pernyataan atau perwujudan karya kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, karena kita akan melihat tokoh yang cukup banyak diceritakan di perikop ini. Simon Petrus. Tentu Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling populer. Dalam keyakinan gereja Katolik Roma misalnya, Simon Petrus itu dipahami sebagai paus, pemimpin tertinggi gereja yang pertama. Sehingga setiap paus sesudahnya, termasuk nanti kalau gereja Katolik sebentar lagi akan mengadakan konklav, pemilihan paus. Paus itu selalu disebut sebagai pewaris tahta Petrus. Dan simbolnya dia akan mengenakan cincin nelayan. Simbol sebagai penerus Petrus. Di gereja bukan paling penting, gereja utama gereja Katolik Roma, Katedral atau Basilika Santo Petrus, Saint Peter di Vatikan. Kenapa dinamai gereja Santo Petrus? Karena katanya itu dibangun di atas kuburnya Petrus. Nah di gereja itu katanya, saya pakai katanya karena saya belum pernah nyampe Vatikan, saudara. Itu di kubahnya, jadi saya cuma baca buku dan nonton dokumenter aja. Di kubah gereja Saint Peter itu ada sebuah tulisan inskripsi yang merupakan kutipan dari Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dalam bahasa Latin, ya Anda baca aja sendiri. Nanti kalau saya baca lidahnya keseleo, tapi terjemahannya adalah engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
jelas Petrus adalah tokoh yang amat sangat penting. Injil Yohanes pun bersaksi dengan sangat spesifik, sangat khas tentang Petrus. Kalau Anda ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane, ada satu orang yang menghunus pedang dan membela Yesus, memotong telinga seorang hamba dari imam besar. Injil Matius, Markus, Lukas tidak menyebutkan siapa orang itu. Hanya disebut salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Hanya di Injil Yohanes disebut spesifik. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar, memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jelas Petrus adalah murid yang hebat, berani, bahkan berani mati membela gurunya. Tapi kita tahu apa yang terjadi di malam di waktu Yesus ditangkap dan diadili. Petrus yang tadinya berkoar-koar dia siap mati membela Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, mari kita perhatikan. Apa sebetulnya yang Petrus sangkali dari Yesus? Apakah Petrus menyangkal, oh Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu bukan raja, bukan nabi. Bukan, saudara. Apa yang disangkali oleh Petrus? Petrus ketika ditanya oleh 1, 2, 3 orang, bukankah engkau adalah salah seorang muridnya? Bukankah engkau yang ada bersama dengan dia di taman? Petrus selalu mengatakan, bukan. Tidak. Dalam teks Injil Yohanes, dalam bahasa Inggris dikatakan, he denies it. Ia menolaknya, denial. Di bagian lain Injil dikatakan Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Yang Petrus sangkal bukan bahwa Yesus adalah seorang guru, seorang Mesias, seorang raja atau yang lain. Tapi yang ia sangkal bahwa ia mengenal Yesus. Yang ia sangkali adalah relasinya dengan Yesus. Itu sama kalau Anda punya teman baik, bertahun-tahun makan bareng, main bareng, nongkrong bareng. Tapi satu hari ketika teman Anda ditanya oleh orang lain, mana tuh si Stira temanmu? Siapa? Gua gak kenal dia. Seperti itu. Yang ia sangkal adalah relasinya dengan Yesus. Aku tidak mengenal dia. Tapi apa yang terjadi? Dalam bacaan kita Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus dan diawali dengan satu pernyataan. Simon anak Yohanes. Apa artinya ketika Yesus menyebutkan nama lengkap Simon? Simon anak Yohanes, Simon ben Yohanan. Yesus mau mengatakan, engkau boleh mengaku tidak kenal aku, tapi aku selalu mengenalmu. Engkau boleh meragukan kasihmu padaku, tetapi aku tidak pernah meragukan cintaku kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada Petrus dengan pertanyaannya. Lalu yang berikut, merespon jawaban Petrus, Yesus mengatakan, biasanya ini yang kita pahami, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kalau kita perhatikan, sebetulnya ada beberapa variasi jawaban Yesus. Ada yang berbunyi, peliharalah anak-anak dombaku. Ada yang berbunyi, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks bahasa Inggris digunakan juga paling tidak 2 variasi. Feed my lambs, beri makan domba-dombaku. Tend my lambs, rawat jaga domba-dombaku. Feed my sheep, beri makan lagi. Dan merawat, menjaga, memelihara bukan cuma domba-domba yang dewasa, yang kuat, tetapi juga anak-anak domba yang paling lemah, yang paling tidak berdaya. Dan itu semua adalah tugas dari seorang gembala.
Dan kalau kita ingat di Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tetapi di akhir bacaan kita tadi di ayat 19, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan kepada Petrus, sekarang giliranmu yang menjadi gembala. Seperti aku sudah menggembalakan domba-dombaku. Apa yang terjadi di sini saudara? Ketika Yesus menyambut dan memulihkan relasinya dengan Petrus, Yesus memberikan sebuah sense of belonging. Bahwa Petrus sekalipun pernah menyangkal, aku tidak kenal dia. Yesus mau katakan, engkau sesungguhnya selalu menjadi anak-anakku yang kukasihi. Yesus juga memberikan sense of purpose, panggilan, tujuan untuk Petrus. Kini engkaulah yang harus menggembalakan domba-dombaku. Domba-dombaku yang kukasihi sama seperti aku mengasihi engkau. Ini pelajaran kita yang ketiga saudara. Bahwa kasih anugerah Allah memulihkan kita, mengingatkan bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita adalah milik Allah, anak-anaknya. Dan karena kita dipanggil juga untuk mengikut Kristus, menjaga dan memelihara domba-dombanya. Siapa mereka? Bukan cuma yang baik, yang kuat, tetapi terutama yang lemah, yang nakal, yang seringkali tidak diperhatikan. Mereka bukan dibuang, tapi justru harus dicari, dirangkur, dipelihara, dirawat, diberi makan dengan baik. Dan itulah panggilan Tuhan bagi kita semua. Untuk dalam ketaatan, menjalani setiap panggilan yang Ia berikan. Melanjutkan karya kasih-Nya. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Dan ini juga pesan untuk para orang tua. Kalau sebentar lagi anak Anda akan menerima simbol dan materai bahwa mereka pun adalah anak-anak Allah. Maka Anda, para orang tua, diingatkan untuk menjadi gembala-gembala bagi anak Anda. Sekalipun tidak sempurna, tetapi Tuhan akan sempurnakan. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan, mohon maaf, ada salah sedikit karena kita akan masuk ke dalam liturgi pelayanan sakramen baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus juga akan menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anak ini akan mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dibawa oleh para orang tuanya untuk boleh menerima sakramen baptisan kudus. Kami percaya bahwa dengan bimbingan para orang tua ini, mereka akan bertumbuh dalam iman hingga kelak bisa mengaku sendiri imannya secara mandiri. Maka mampukan kami semua, baik kami para orang tua maupun kami sebagai gereja-Mu, untuk menjadi tempat, menjadi pembimbing bagi anak-anak ini bertumbuh dalam iman mereka. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami naikkan permohonan ini. Amin. Kini saya mengundang para orang tua yang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anaknya di hadapan, supaya nyata di hadapan jemaat. Ingatlah baptisan saudara-saudara sendiri dan dengan berdiri nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban dari saudara Dani Prasetya Basuki dan Vanessa Ingrid Santoso, orang tua dari Clareta Jovanka Basuki? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari saudara Martin Wijaya Kartono dan Lista Hidayat, orang tua dari Ethan Kwok? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari saudara Kevin dan Ruth Dian, orang tua dari Kayla Kelani Cheng? Ya, kami percaya dan berjanji. Dia yang mau ikut menjawab rupanya. Apakah jawaban dari saudara Susanto dan Kartika Amelia, orang tua dari Matteo Albertus Susanto? Ya, kami percaya dan berjanji. Iya, percaya dan berjanji. Kakaknya menjawab juga, tetapi kamu belum punya kewajiban untuk itu ya. Apakah jawaban dari saudara William Yordana dan Heidi, orang tua dari Matteo Yordana? Ya, kami percaya dan berjanji. Dan yang terakhir, apakah jawaban dari saudara Yohanes Hashim dan Rina Mutiara, orang tua dari Ryu Yorison Wijaya?
Ya, kami percaya dan berjanji. Kita telah mendengar para orang tua menyatakan iman dan janjinya, maka kini mari kita berdiri bersama sebagai gereja, kita akan mengaku iman kita. Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikku. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Clareta Yovanka Basuki. Silakan. Clareta Yovanka Basuki, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ethan Kwok. Ethan Kwok, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kayla Kelani Cheng. Kayla Kelani Cheng, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mateo Albertus Susanto. Iya. Mateo Albertus Susanto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mateo Yordana. Tuh kan, nggak usah pakai Darth Vader juga takut. Lain kali saya pakai Pokemon aja lah.
Mateo Yordana, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sorry ya. Yang terakhir Rio Yorison Wijaya. Rio Yorison Wijaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang para orang tua dan anak-anak yang baru menerima sakramen baptis untuk boleh maju ke depan dan berlutut untuk menerima berkat, dan setelah berkat supaya umat boleh turut berdiri dan menyanyikan doksologi. Mari menghadap saya. Ya. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, kakaknya ikut. Ya. Ya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat silakan duduk, para orang tua boleh berdiri. Saudara, dengan baptisan Tuhan telah menghadap ke saya dahulu. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar bertumbuh dalam iman hingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Kini silakan berbalik menghadap ke umat. Ya. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua atau wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Terima kasih. Silakan para orang tua kembali. Ya, mohon maaf ya nak ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kepada kami semua anugerah. Bahwa siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, Engkau memanggil kami untuk mengikut Kristus, untuk juga menjadi gembala bagi domba-domba gembalaan Kristus. Mereka-mereka yang Tuhan hadirkan di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, sampai orang-orang lain yang Tuhan perjumpakan dengan kami, untuk menjaga, memelihara, menyatakan kasih anugerah Tuhan kepada mereka. Mampukan kami, khususnya kalau hari ini ada sejumlah orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk menerima sakramen baptis.
Biar mereka dengan hikmat Tuhan boleh menjadi gembala yang baik bagi anak-anak mereka, sama seperti Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik bagi mereka juga. Hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai gerejamu. Kami mau berdoa untuk ibadah penabisan pendeta yang akan berlangsung esok hari. Biar semuanya berlangsung dengan baik dan biarlah kedua calon pendeta, Penatua Ana Nuraini dan Penatua Marcelo Odang, boleh menerima tabisan itu sebagai kekuatan dan perlengkapan untuk pelayanan mereka ke depannya. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang bergumul dalam berbagai pergumulan, kesehatan, ekonomi, relasi, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan kami jalani dengan rahmat berkat Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka. Untuk keluarga almarhum Bapak Yohanes Rahmat, berikan kekuatan kepada keluarga untuk boleh melewati masa-masa duka. Terima kasih untuk seluruh ibadah yang boleh berlangsung. Dan kiranya Tuhan pakai untuk menguatkan keluarga. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Roni Anggrek yang telah kembali kepadamu pagi tadi. Berkati keluarga, beri kekuatan penghiburan untuk setiap ibadah yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Biarlah Tuhan pakai untuk membawa penghiburan dan kekuatan juga. Dan pada akhirnya biarlah kami serahkan diri kami masing-masing. Siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, apapun berkat yang Tuhan anugerahkan pada kami, pakailah semuanya agar kami boleh menjadi gembala-gembala seperti Kristus sudah menjadi gembala yang baik bagi kami. Ini doa kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik itu. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teguh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, dan Bapa isi hatimu, curahan kasih kesukaan, engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dijadi.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak yang boleh dibaptis pada hari ini. Dan pada saat ini juga kami membawa berkat materi yang boleh Kau berikan kepada kami. Engkau yang mau menguduskan persembahan ini, dan Engkau juga mau memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu. Tuhan juga senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami bisa senantiasa memberikan hati kami, pikiran kami, waktu kami, dan juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang datang. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku terus sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang datang. Saya mengingatkan setelah ini agar para orang tua boleh turut ke pintu ruangan ini untuk bersama menerima ucapan selamat. Kini umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, 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 amin,
sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci.